Ya, Beneran? ayam aja. Iya. Di sana duduk ya. Mau makan di sini tapi Sama bungkus. teh, sama makan sini. Masih aja. Ya baik, halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada siang hari ini ya? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada, dan kami lanjutkan perjalanan kami sebelumnya ya, yang mana sebelumnya kami telah menunjukkan situasi di sekitar Penelokan Viewpoint dengan pemandangan Gunung Batur serta Danau Batur yang sangat cantik tentunya. Dan kami juga berinteraksi dengan para wisatawan dari mancanegara dan juga telah dilaporkan oleh petugas kepolisian yang berada di lapangan terkait situasi yang ada di sekitar Kintamani hampir setiap harinya dan pada hari liburan seperti apa kondisinya. Bagi yang belum nonton pun silakan ditonton di video kami sebelumnya. Jadi kali ini kami akan mencoba untuk melanjutkan perjalanan mengeksplor, menjelajah kawasan wisata di Bali Utara, yaitu di Kintamani Sobat Lovers. Kita akan coba jelajah sedikit ke bawah dari Penelokan Viewpoint tadi. Kita akan coba saksikan pemandangan kanan kiri, pepohonan serta pemandangan alam yang sangat indah pastinya, dengan jalan yang berkelok-kelok dengan kondisi aspal yang bisa dibilang cukup mulus sekali Sobat Lovers. Jadi sangat-sangat mendukung meskipun curam sekali turunan serta kelokan yang ada di sekitar kawasan wisata Kintamani dapat kita saksikan bersama. Bisa kita saksikan di sebelah kiri, sebelah kanan kami, tempatnya atau pemandangannya memang terlihat sangat asri, sangat indah sekali, sangat sejuk udaranya. Tetapi akses memang sangat-sangat ekstrim, bisa dibilang cukup ekstrim, dengan banyaknya tikungan sebelah kanan kiri. Tentunya selain dapat menikmati pemandangan dengan situasi seperti ini, penting sekali bagi para pengendara untuk mempersiapkan kebutuhan perjalanan sehingga tetap nyaman dan aman pastinya. Terlebih saat di jalur pegunungan dengan kelokan yang cukup ekstrim seperti ini. Melakukan perjalanan di daerah perbukitan seperti ini atau pegunungan memang mengharuskan para pengendara untuk lebih berhati-hati, karena hal tersebut pun disebabkan oleh jalur yang berkelok-kelok, tikungan tajam, bahkan tanjakan serta turunan yang curam. Apalagi ketika perjalanan dilakukan saat musim-musim hujan, biasanya kabut di kawasan ini seringkali turun. Pastinya akan memperparah situasi karena jarak pandang yang semakin pendek. Dan pada siang hari ini kami bisa dibilang cukup beruntung karena cuaca cukup cerah sehingga tidak nampak sedikit pun kabut yang menyelimuti kawasan ini, sehingga pemandangan dapat terlihat dengan jelas pegunungan serta Danau Batur yang sangat-sangat menawan. Sebuah pemandangan yang sangat menawan dengan pesona alam perbukitan yang memang mengundang daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini. Salah satu wisata alam yang berada di dataran tinggi menjadi bukti bahwasanya tempat ini menjanjikan daya tarik dan menyegarkan mata para wisatawan. Ya nggak kayak mau kampanye aja. Kanan kiri baliho.
Memang salah satu tempat yang sangat-sangat cocok sekali bagi kami. Untuk kami rekomendasikan kepada semua sobat lovers para wisatawan yang ingin berwisata dengan menikmati pemandangan alam eksotis bagaikan surga yang disuguhkan oleh alam semesta, bisa kita saksikan di kawasan wisata Kintamani, Bali. Menikmati suasana yang sejuk, udara sejuk segar, menikmati kedamaian tempat yang dapat menyuguhkan ketenangan ini sangat luar biasa, memberikan nuansa seolah-olah kita dapat bisa menyatu dengan alam di sekitar kita pastinya. Kawasan wisata di Bali Utara yang mulai berkembang saat ini, kawasan wisata Kintamani. Di sela-sela perjalanan dapat kita saksikan sebuah pemandangan yang tak henti-hentinya, disuguhi pemandangan alam yang masih alami. Kanan kiri jalan berjajar pohon jalanan yang cukup bagus, menanjak, berturunan yang ekstrim, serta sedikit berkelok-kelok. Jadi penting sekali bagi sobat lovers semuanya sebelum melakukan perjalanan melalui jalur pegunungan seperti ini atau perbukitan, pastikan kendaraan harus diperiksa untuk memastikan kebutuhannya. Pastikan rem, cairan kendaraan terisi dengan baik. Selain itu jangan lupa untuk menyiapkan pula kondisi ban dalam keadaan prima untuk menghindari terjadinya kejadian-kejadian yang tidak terduga pastinya. Bahkan jangan lupa untuk perjalanan melalui tanjakan curam membutuhkan lebih banyak bahan bakar daripada perjalanan di jalan yang datar. Maka dari itu jangan lupa untuk dicek terlebih dahulu kondisi bahan bakar kita sebelum melintas di kawasan atau di jalur pegunungan, jalur perbukitan seperti yang kami lintasi saat ini. Siapkan bahan bakar hingga penuh kalau bisa untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang bisa dibilang melaju atau melintas di jalur pegunungan kerap kali memanjakan mata kita karena pemandangannya yang menakjubkan. Akan tetapi jangan sekali-kali tergoda dan tetaplah untuk fokus pada jalur yang kita lalui tentunya. Bagi yang sama sekali belum pernah melintas di kawasan perbukitan atau pegunungan, penting juga untuk mengandalkan aplikasi pintar, aplikasi ponsel pintar yang saat ini banyak digunakan seperti halnya Google Maps, karena akan dapat membantu untuk memperlancar perjalanan kita pastinya. Atau kita juga dapat mempelajari jalur tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Terlebih banyak jalanan kecil yang biasanya tidak terpetakan di aplikasi pembaca di jalur kendaraan di ponsel atau di Google Maps. Hal tersebut pun dilakukan untuk mengantisipasi jalur-jalur yang salah, adanya tikungan, turunan, tanjakan, hingga kemungkinan pengalian jalur. Terlepas dari semua tips-tips yang kami berikan tersebut, penting juga kendaraan juga harus tetap dirawat secara rutin ya sobat lovers. Perawatan sederhana selama atau sebisa mungkin tentunya, hingga memastikan komponen kendaraan dalam kondisi yang prima sehingga dapat melakukan perjalanan dengan baik pastinya. Kembali juga dapat kita saksikan pemandangan sebelah kiri, sebelah kanan kami terdapat pemukiman penduduk. Namun bisa kita saksikan banyak juga pepohonan yang ada di sekeliling, di sekitar dari rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar kawasan ini. Jadi bagi sobat lovers yang ingin merasakan suasana pedesaan yang ada di Bali dengan view alami, bisa datang ke Bali Utara yaitu di Kintamani, menikmati suasana hutan serta desa-desa yang ada di sekitar bukit-bukit yang ada di kawasan ini pastinya dapat kita saksikan selama perjalanan kami dari awal hingga kini.
Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini ya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Dan seperti yang dapat kita saksikan kali ini, kami tengah berada di salah satu jalan perbukitan, jalan pegunungan di kawasan wisata Kintamani, Bali. Jadi pada agenda kami menjelajah kawasan Kintamani ini, selain untuk menikmati pemandangan alam yang luar biasa, kami juga ingin sedikit melihat, mengulik tentang fenomena yang akhir-akhir ini terdengar di berbagai media, bahwasanya di kawasan Kintamani, diserang oleh kawanan lalat ya terus. Banyak lalat di Kintamani, sehingga tentunya sebagian warga merasa resah tentunya dengan banyaknya lalat yang menyerbu desa Kintamani. Jadi nanti kita akan coba sedikit lihat seperti apa suasana desa ini di mungkin nanti di beberapa warung. Kami akan coba untuk mencari beberapa warung yang terletak di tengah-tengah pegunungan, tengah-tengah bukit, tengah-tengah hutan yang ada di kawasan ini. Apakah seperti yang diberitakan yang di media-media bahwasanya Kintamani diserbu oleh ribuan lalat? Kita akan coba buktikan bersama, saksikan bersama Sobat Lovers. Bro. Jadi memang baru-baru ini populasi lalat yang menyerbu wilayah Kecamatan Kintamani di Kabupaten Bangli dan sekitarnya memang viral di beberapa media sosial. Serangga yang menyerbu kawasan Kintamani tersebut memang diduga adalah lalat rumah dengan jumlah yang cukup banyak pastinya sudah bos. Bahkan menurut dari akademisi Fakultas Pertanian dari Universitas Udayana mengatakan serbuan lalat terjadi karena adanya habitat kotoran ayam yang masih mentah menjadi habitat lalat rumah untuk bertelur. Kotoran ayam tersebut pun lazim digunakan sebagai pupuk kandang di kawasan Kintamani ini. Nah, terkait dengan fenomena yang ada di kawasan ini, serbuan lalat, jika dilihat dari segi ilmiah, tentu hal tersebut ialah sebuah habitat dari lalat, yaitu kotoran ayam. Kotoran ayam yang banyak ada di kawasan ini karena memang sangat dibutuhkan oleh para petani. Mereka menggunakan kotoran ayam untuk keperluan budidaya kubis biasanya di kawasan ini, bawang atau berbagai jenis tanaman lainnya. Para petani kemudian pun mendatangkan pupuk kotoran ayam dalam jumlah yang cukup besar, serta bisa mencapai berton-ton pupuk yang masih mentah berisi jutaan telur yang berubah menjadi larva, pupa, dan tumbuh menjadi lalat dewasa yang menyerang kawasan Kintamani ini. Jadi seperti itulah penjelasan secara ilmiah terkait adanya lalat yang dengan jumlah yang cukup besar, ribuan lalat menyerbu kawasan Kintamani yang viral di berbagai media sosial. Bahkan fenomena seperti ini pun juga pernah terjadi di tempat lain yang ada di perbukitan, yaitu di kawasan Bedugu, Kecamatan Baturiti di Kabupaten Tabanan. Jadi baru-baru ini selain Kintamani diviralkan dengan pemandangan yang eksotis, pemandangan yang menawan, di sisi lain Kintamani juga diviralkan dengan fenomena serbuan lalat yang viral di beberapa media sosial di beberapa desa yang ada di Kintamani. Lalat atau serangga yang mempunyai kehidupan metamorfosis sempurna. Sebuah lalat betina yang awalnya bertelur dan telur berubah menjadi larva berubah menjadi sebuah pupa, dan selanjutnya menjadi lalat dewasa yang menyerbu kawasan Kintamani ini. Tentunya merebaknya populasi lalat di Kintamani selain disebabkan karena banyaknya penggunaan pupuk ayam, juga didukung dengan lingkungan yang tepat pastinya, baik dari segi suhu dan sebagainya tentunya di kawasan ini. Sebab penggunaan kotoran ayam sebagai pupuk
juga dilakukan di daerah-daerah perkotaan, namun lalat rumah tak merebak sebanyak di kawasan Kintamani ini, Sobat Lovers. Jadi nanti kita akan coba mencari beberapa warung. Kita akan coba saksikan seperti apa di sekitar dari dagangan mereka, karena biasanya seringkali lalat-lalat tersebut berkerumun di sejumlah tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat warung. Biasanya pun salah satunya di beberapa gerobak-gerobak para pedagang. Lalat hinggap di gerobak-gerobak tersebut biasanya seringkali. Bahkan tak jarang lalat-lalat tersebut berterbangan di antara para wisatawan dan para pedagang yang ada. Maka dari itu kita akan mencari beberapa warung yang ada di sekitar kawasan ini yang tepat berada di tepi jalan. Kita akan buktikan bersama seperti apakah memang benar banyak lalat di sekitar kawasan wisata di Kintamani, khususnya di tempat-tempat para pedagang yang ada di kawasan ini, Sobat Lovers. Karena jika memang benar ada, tentunya penting sekali untuk mengantisipasi bagaimana baiknya jangan sampai turis-turis wisatawan yang berlibur ke kawasan ini tidak ingin datang kembali karena banyaknya lalat sehingga terasa kumuh tentunya. Dan kali ini kembali dapat kita saksikan kami telah memasuki sebuah pepohonan, sepertinya pohon kayu putih, ya, bisa kita saksikan. Sepertinya pohon kayu putih, dan sepertinya di tengah-tengah pepohonan ini terdapat beberapa warung. Kita akan coba cari warung di sekitar kawasan ini, kita akan coba pastikan seperti apakah kondisi beberapa pedagang, beberapa warung yang di kawasan ini, apakah memang benar ada banyak lalat yang ada. Ya, kali ini kami bersama rekan kami telah berhenti di salah satu tempat peristirahatan. Banyak warung-warung sekitar kawasan ini. Kami akan coba untuk melihat lebih dekat seperti apa kondisi warung yang ada di sekitar kawasan ini, dagangan mereka, apakah seperti halnya yang diberitakan media sosial banyak lalat-lalat yang berada di warung-warung warga. Kita akan coba saksikan bersama. Ada nasi Pak? Ada nasi Pak sini? Nasi Pak? Ada nasi nggak sih? Ada. Mana nasi? Berapa? 10.000. Ayam aja. Iya. Di sana duduk ya. Mau makan di sini tapi Sama bungkus. teh, sama sini. Sini aja. Banyak alat sih. Banyak alat. Jangan. Tangan.
Ya, barusan tadi dapat kita saksikan Sobat Lovers, memang terdapat beberapa lalat yang hinggap di dagangan warga, termasuk yang berterbangan di sekitar warung-warung yang ada di sekitar kawasan ini. Namun kami tidak bisa memperlihatkan secara detail ya, hanya kami lihatkan sedikit-sedikit tadi. Semoga sedikit informasi, cerita, video yang kami bagikan ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami mau istirahat sejenak bersama teman kami, bersama rekan kami, dan kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya ya, di petualangan kami, di jelajah kami berikutnya di kawasan wisata Kintamani. Rencananya kami setelah ini akan langsung menuju ke Desa Penglipuran, salah satu desa terbersih di Bali. Saksikan seperti apa keseruan kami di sana nanti. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam virtual lovers dari Bali.